Oke, karena banyak yang bertanya, gimana sih Kak? Kenapa semua orang tersinggung sama konten semacam itu? Di comment section mereka takut kalau ini adalah budaya barat. Katanya, kita bebas menggunakan pakaian apapun, my body, my choice. Tapi kenapa ketika kita dihadapkan dengan semacam ini kita ketakutan? Bilang bosan itu budaya teroris. Lo kurang edukasi men. Sis, kurang edukasi. Perbanyak edukasi. By the way, saya ini bukan penganut orang yang bilang bahwa cadar itu budaya. Sebab cadar sebelum Nabi SAW itu gak ada. Tapi sekalipun kamu itu punya pemahaman yang semacam itu, maka tolong respect. Karena budaya orang-orang barat yang masuk Indonesia, budaya Korea, budaya manapun yang masuk Indonesia, budaya Jepang, wibu-wibu itu, kita berbiasa dengan mereka. Tapi kenapa ketika masuk budaya yang semacam ini kamu gak terima? Yakin kamu open minded? Yakin? Nah, itu kan salat Jumat. Jadi, pertanyaan yang banyak banget ditekin ke aku itu gini. Loh Sen, emangnya salat Jumat dia sah? Kan dia cuman ikut di rakaat terakhir doang. Ya, sah aja. Dan dia tetap dihitung sebagai orang yang telah selesai salat Jumat apabila udah ikut di ruku rakaat yang kedua. Itu batas maksimalnya di situ. Kalau udah lebih, maka zuhur. By the way, saran buat mas-masnya, kalau kalian masbuk, usahakan cari tempat yang tidak mengganggu jalan. Jadi pertanyaan kayak gini tuh banyak banget muncul, entah dari comment section maupun di konten orang lain yang di TK aku. Jadi jawabannya itu tergantung niat. Tergantung niat. Kalau semisal kamu pengen ngancurin hubungan pacaran mereka dengan alasan ingin mereka hijrah, bagus. Tapi kalau semisal kamu pengen ngancurin hubungan mereka gara-gara kamu cemburu sama si cowok atau kamu cemburu sama si cewek, akhirnya kamu bikin yang kayak gituan, kamu ngancurin hubungan mereka, bagian dari mananya di situ yang dapetin pahala? Aneh bener. Salah kaprah tentang yatim. Kebanyakan kalau kita lihat orang Indonesia tuh salah kaprah tentang yatim. Dikira kalau orang udah kehilangan bapaknya, ya berarti dia yatim. Padahal ada syarat dan ketentuan tertentu. Pertanyaannya, apakah oldap, juan, dan orang-orang yang kagak punya bapak kayak mereka itu yatim? Mereka udah enggak. Dalam Islam, yatama atau orang-orang yatim atau katanya doa yatim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengusap anak yatim itu bakalan dapat pahala yang gede gitu. Yang dimaksud di dalam Islam adalah anak kecil yang kehilangan ayahnya sebelum usia baligh. Lajuan, oldap, itu bulu kaki udah full, lebat. Jadi mereka udah gak yatim lagi pada hakikatnya kalau kita lihat secara hukum Islam. Entah kalau dalam bahasa Indonesia gimana, tapi ya begitu. Hutang. Kalian tahu hutang? Itu hutang kalian semisal kalian gak bayar, kalian akan menanggungnya kelak di akhirat dengan balasan yang sekejam-kejamnya. Di akhirat gak ada rupiah bos, gak ada emas bos. Semua dibayar dengan pahala, semua dibayar dengan dosa. Anda tahu kematian apa yang paling mulia? Kematian yang bisa bahkan mampu memberikan persentase orang yang mati karenanya itu 99% masuk surga. Mati syahid. Tapi ada satu hal yang tidak mampu ditebus oleh mati syahid. An-Nabi SAW bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Akan diampuni orang yang mati syahid seluruh dosanya kecuali hutang. Hutang pak bos, bayar pak bos. Hutang. Tapi Sen, aku sekarang lagi dalam keadaan gak mampu. Ya ngomong ke orangnya, ngomong. Jangan tiba-tiba ngilang. Bilang, maaf ya aku sekarang lagi gak punya duit. Gitu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oke, kalian aku akan speak up dikit tentang hal-hal yang banyak banget muncul di FYP. Ketika nonis memakan suatu hal yang diharamkan oleh umat Islam, seperti babi, alkohol, dan sebagainya. Kita sebagai umat Islam memang diharamkan untuk kita, tapi tidak diharamkan untuk mereka. Dalam artian
Ya sudah, saya sebagai orang Islam, kita ini sebagai orang Islam punya keyakinan bahwasannya hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Agama selain Islam adalah sebuah kesalahan. Tapi jangan lupa bahwasannya mereka juga punya keyakinan yang seperti itu. Maka cukup bagi kita untuk menghormati apa yang mereka yakini, agar mereka akhirnya menghormati apa yang kita yakini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarang di dalam Al-Qur'an untuk mencaci, untuk mencela sesembahan-sesembahan dan ajaran-ajaran yang ada di agama lain sehingga mereka bisa mencaci Allah Subhanahu wa taala? Jadi toleransi aja teman-teman, toleransi aja. Kagak usah ribut di comment section. Assalamualaikum.